Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Hasyiah Bajuri faslun tentang tayamum. Faslun fasal. Lamma takallama ala thani min maqasidit taharah wa huwa al-ghusl. Lamma takallama, tatkala telah membicarakan siapa musannif ala thani atas yang kedua min maqasidit taharah daripada maqasid taharah, wa huwa adapun yang kedua itu adalah al-ghuslu, mandi. Jadi maqasid taharah itu ada 4. Yang pertama adalah wudu, kemudian yang kedua ini adalah mandi, kemudian yang ketiga adalah tayamum, kemudian yang keempat adalah menghilangkan najis. Nah, ketika beliau musannif telah selesai daripada membicarakan maqasid taharah yang kedua yaitu mandi, syara'ah, maka beliau memulai yatakallamu, membicarakan ala thalithiha, atas yang ketiga. Wahwa, yang ketiga daripada maqasid taharah itu adalah at-tayammum, tayamum. Wal aslu, dan adapun dalil fihi di dalam tayamum qoblal ijma'i, sebelum ijma', itu adalah qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman, fatayammamu sa'idan thayyiban, bertayamumlah kalian sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Ai turaban tahiran, debu yang suci. Wal muradu bit tahiri, dan yang dimaksud dengan tahir huwa itu adalah at-tahur. Tahur ini suci, mensucikan. Kama sayati, sebagaimana penjelasan yang akan datang nanti. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah khobaru muslimin, yaitu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW beliau bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha ay turabuha tahuran. Ju'ilat liyal ardu, dijadikan untukku al-ardu, bumi, masjidan, sebagai masjid. Artinya bumi itu sah digunakan untuk sholat. Wa turbatuha, dan dijadikan debunya bumi, ai turabuha, debunya bumi, itu tahuran, itu suci, mensucikan. Jadi bumi itu dijadikan masjid, dan debunya bumi itu dijadikan suci, mensucikan, bisa digunakan untuk tayamum. Wa huwa, adapun tayamum itu min khasa'isi hadil ummah, itu termasuk di antara daripada kekhususan umat ini. Kama yadullu, sebagaimana yadullu akan menunjukkan, alaihi, atas keistimewaan tadi, itu al-haditsu, hadis yang al-madhkur, yang telah disebutkan tadi. Wa furidah, dan telah difardukan tayamum sanata sitin, pada tahun ke-6. Kama, sebagaimana alaihi, atas pendapat tersebut, al-aktsarun, kebanyakan para ulama. Wakil, dan ada yang mengatakan sanata arba'in, pada tahun ke-4. Difardukannya tayamum itu pada tahun ke-4. Jadi kebanyakan para ulama mengatakan bahasanya difardukannya tayamum itu pada tahun ke-6. Tetapi ada qil yang mengatakan bahasanya difardukannya tayamum itu pada tahun ke-4. Tetapi ini adalah qil, pendapat yang lemah. Kemudian waqtulifa fihi, dan diperselisihkan fihi, di dalam masalah tayamum. Faqil, dikatakan rukhsatun mutlaqan. Tayamum ini adalah rukhsah, yaitu keringanan, mutlaqan, secara mutlak. Waqil, dan ada yang mengatakan tayamum itu adalah azimatun mutlaqan. Itu adalah azimah secara mutlak. Azimah ini adalah kewajiban asli. Jadi tayamum
itu ada yang mengatakan rukhsah dan ada lagi yang mengatakan tayamum itu adalah azimatun, yaitu kewajiban asli. Wakil dan dikatakan lagi, in kana lifaqtil ma'i, jika adanya tayamum itu adalah karena tidak adanya air, fa azimatun, maka tayamum itu adalah azimah, kewajiban asal. Wa ilah, kalau tayamum itu bukan karena tidak adanya air, misalnya karena sakit atau karena khawatir atau takut, maka farukhsatun, tayamum itu adalah rukhsah, itu adalah keringanan. Wa huwa alladhi i'tamadahu asy-Syaikh Al-Hifniyyu. Nah, pendapat inilah yang dipegangi oleh asy-Syaikh Al-Hifniyyu, yaitu pendapat yang qil yang ketiga ini. Kemudian qauluhu, perkataan musannif di dalam perkataannya fit tayamum. Jadi di atas pada kitab Fathul Qoribnya itu tertulis faslun fit tayamum. Nah, perkataan faslun fit tayamum ini adalah maksudnya ai fi bayani syaraitihi. Faslun di dalam menjelaskan syarat-syaratnya tayamum. Wa faraidihi, fardu-fardunya tayamum, wa sunanihi, sunnah-sunnahna tayamum, wa mubtilatihi, dan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Binaan berdasarkan ala nuskhati, atas naskah, allati laisa fiha tarjamatun mustaqillatun lil mubtilat. Berdasarkan atas naskah yang tidak ada pada naskah tersebut tarjamatun mustaqillatun, yaitu terjemah yang tersendiri. Terjemah ini maksudnya judul yang tersendiri lil mubtilat, bagi perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Jadi dalam naskah kitab takrib itu ada dua naskah. Yang pertama, antara fasal tayamum dan fasal perkara yang membatalkan wudhu itu tidak dipisah, itu jadi satu. Nah, inilah yang beliau sampaikan di sini, jadi satu. Nah, kemudian naskah yang satunya lagi, naskah yang kedua, itu antara fasal tayamum dan fasal pembatal tayamum itu dipisah. Jadi ada dua naskah. Nah, naskah yang pertama itulah yang dipakai oleh Syekh Bajuri. Fal kalamu alaihi, adapun pembicaraan alaihi mengenai tayamum itu munhasiratun, itu terbatas fi arba'ati atrafin, pada 4 poin. Jadi pembicaraan atas tayamum itu ada 4 poin, terbatas pada 4 poin. Yang pertama, at-tarful awalu, poin yang pertama itu fi syaraitihi, di dalam syarat-syaratnya tayamum. Kemudian at-tarfu tsani, poin yang kedua adalah fi faraidihi, pada fardu-fardunya tayamum. Kemudian wa tarfu tsalitsu, poin yang ketiga adalah fi sunanihi, di dalam sunnah-sunnahnya tayamum. Kemudian yang keempat wa tarfu rabi'u, poin yang keempat adalah fi mubtilatihi, di dalam perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Jadi pembahasan tayamum ini ada 4 poin. Qauluhu, perkataan syarih yang mengatakan wa fi ba'di nusakhil matni, dan pada sebagian naskah matan itu taqdimu hadzal fasli, yaitu mendahulukan fasal ini, yaitu mendahulukan fasal tayamum ini alal ladzi qablahu, atas fasal sebelum tayamum ini. Jadi pada sebagian naskah fasal tayamum itu lebih didahulukan daripada fasal mengusap mushaf, mengusap khuf. Jadi fasal tayamum lagi dulu, baru fasal mengusap khuf. Kenapa nadron? Karena memandang likauni tayamum, karena adanya tayamum itu toharatan kamilatan, itu adalah bersuci yang sempurna.
Wa masihil khuffaini, dan karena adanya mengusap mushaf khuf itu laisa toharatan kamilatan, itu bukanlah bersuci yang sempurna. Wa taqdimu masihil khuffaini, dan mendahulukan mengusap dua khuf atas tayamum alat tayamumi itu aula, itu lebih utama, wa ansab, dan lebih cocok. Li'annal awalah, karena yang pertama yaitu mengusap khuf itu bilma, itu dengan air, wathani, sedangkan yang kedua yaitu tayamum itu biturab, dengan debu, kama marra, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Kemudian qauluhu, perkataan musannif, wat tayammum lughatan, adapun tayamum secara bahasa itu maknanya adalah al-qasdu. Jadi tayamum secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, yaitu menuju. Yuqalu, dikatakan, tayamamtu fulanan, aku menuju fulan. Jadi tayamama ini maknanya adalah secara bahasa menuju. Tayamamtu fulanan, aku menuju fulan. Qasattuhu, aku menujunya. Wa minhu, dan diantaranya lagi, diantara tayamum dengan makna menuju, itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kalian menuju al-khabitha, kepada yang buruk, minhu, dari sesuatu, tunfikun, yang kalian infakkan. Janganlah kalian berinfak dengan sesuatu yang buruk. Jadi makna tayammamu di sini adalah menuju. Wa minhu, diantaranya lagi, makna tayamum dengan makna menuju adalah qaulu syair, perkataannya syair. Hajwan, karena menyindir, lil mukhatib, kepada orang-orang yang diajak bicara, mukhatabin, kepada orang-orang yang diajak bicara. Dikatakan dalam syair, tayamamtukum, aku menuju kalian, lama, ketika faqadtu ulin nuha, ketika aku tidak mendapati orang-orang yang cerdas. Jadi tayamamtukum itu maknanya adalah menuju, aku menuju kalian. Waman lam yajid ma'an, dan siapa yang tidak mendapati air, tayammama, hendaknya dia menuju biturab, dengan debu. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.